Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel RD Total Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dan kenapa si dolar di AdSense itu berkurang ya. Karena pada kali baru-baru ini di YouTube itu ada kebijakan ya. Jadi misalnya kalian mengklik video kalian sendiri, walaupun akunnya beda, itu YouTube akan memantau ya. Jadi setiap klik video kalian itu apakah real ada yang nonton atau emang hanya mengklik sendiri ya. Contohnya banyak kejadian yang mungkin bisa kalian lihat juga ya, pengalaman YouTuber yang lainnya. Banyak sekali iklan di AdSense atau di YouTube Studio itu berkurang secara tiba-tiba. Misalnya $10 buat pendapatan hari sekarang dan besoknya atau 2 jam kemudian berkurang ya. Berikut penjelasannya. Sebelum ke penjelasan jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like. Kita langsung saja ya penjelasannya. Oke, jadi banyak untuk tipsnya itu. Mungkin pertama, video kalian itu menggunakan subscriber yang dibeli ya. Jadi si mesin AdSense sendiri punya pemeriksaan secara manual ya. Karena itu kalian harus benar-benar bisa mengklik iklan itu harus murni ya, ditonton oleh banyak orang dan bukan melalui subscriber yang dibeli. Pertama itu kemungkinannya. Yang kedua itu bisa jadi channel kalian itu terkena sanksi atau misalnya ada konten yang copyright atau konten yang membuat channel kalian itu terpotong ya si penghasilan iklannya itu. Jadi masuk ke YouTube Studio itu bila dilihat kalian download YouTube Studio, di analisa itu bisa kalian lihat ya. Jadi penghasilan di grafiknya itu misalnya $10 ya. Nah, jadi $8. Mungkin besoknya jadi $6, berkurang $2 setiap jamnya. Kalian harus teliti ya, periksa apakah konten kalian dari sekian upload itu ada yang terkena copyright atau tidak ya, misalnya seperti itu. Jadi yang ketiga itu mungkin mengklik video kalian sendiri. Jadi solusinya jangan mengklik video kalian sendiri ya, apabila tidak ingin si dolarnya itu berkurang ya, YouTube Studio mungkin seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa mengurangi penghasilan kalian itu, karena YouTube sendiri sekarang lagi ketatnya ya, lagi detail memeriksa setiap konten yang diupload, baik YouTuber pemula atau YouTuber yang profesional yang sudah banyak subscribe-nya. Nah, contohnya waktu itu kan ada YouTuber terkenal, kontennya menarik tapi di-banned ya. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi jangan menunggu seperti itu dulu, kalian harus mencegahnya dari sekarang ya. Oleh karena itu saya akan memberikan tipsnya ini. Yang tadi poin 1 mungkin terkena copyright. Yang keduanya mungkin konten kalian itu diklik oleh sendiri ya. Jadi bisa beli subscriber yang subscriber fake atau yang bodong ya, kalian beli, jadi itu terdetek. Yang ketiga mungkin bisa saja diklik sendiri ya, intinya. Jadi kalian buat akun, klik sendiri. Nah, kalian bisa lihat di YouTube Studio kalian masing-masing itu si analisis penghasilan tiap bulannya itu sebelumnya berapa ya. Misalnya
$20 atau berapa. Nanti cek lagi seminggu kemudian berkurang atau mungkin kalau normalnya bertambah terus ya kalau bisa. Nah, kalau berkurang kemungkinan ya seperti tadi ya kalau berkurang. Jadi kalian harus teliti ya. Untuk misalnya ada yang lainnya, kenapa pasti AdSense-nya di Google AdSense itu berkurang. Nah, ini kadang jangan salah paham dulu. Jadi si AdSense itu kan dikenakan pajak ya. Nah, dikenakan pajak, oleh karena itu ya kita harus bisa membedakan mana yang terkena konten yang tidak layak untuk bayaran pengiklan dari setiap klik iklan yang ditonton oleh penonton itu. Misalnya menonton konten apa misalnya kalian, terus nah per iklannya itu kalian harus tahu ya berapa bayarannya, atau per subscribe 100.000 subscribe misalnya 10.000 subscribe itu kan agak beda, tergantung di mana channel itu produktif atau menarik ya kontennya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di Google AdSense itu dipotong karena ada pajak. Jadi ada pajak apabila kalian sudah membuat pajak secara online itu akan terpotong ketika setiap pembayaran masuk ke AdSense dari YouTube itu ya pasti dipotong sesuai pendapatan per bulannya kalian berapa gitu ya. Jadi itu beda. Di sini saya menjelaskan yang berukuran di YouTube Studio Analisa ya, analitik di YouTube Studio ya. Jadi bedanya itu. Apabila ada yang menanya kenapa di Google AdSense juga berkurang, itu kan kena pajak. Misalnya pendapatan $100 itu yang masuk mungkin sekitar, tergantung dolar sekarang berapa ya, misalnya 1,5 juta. Nah, mungkin yang keterima bersih itu 1.300.000-an misalnya. Ada potongan pajak di situ ya. Selanjutnya juga ada misalnya belum masuk AdSense-nya itu karena dipotong di YouTube Studio, mungkin lama ya kalian harus bikin lagi konten ya agar YouTube-nya itu real, penontonnya dan pengunjungnya itu real ya, tidak diklik secara seenaknya sama kalian, atau membeli subscriber baru terus membantu teman mengklik, itu akan ketahuan ya. Karena ada grafik-grafik itu si AdSense-nya itu ada ya secara manual. Nah, mungkin sekarang juga yang saya pernah alami itu ketika mengupload konten itu tidak, tapi tergantung kontennya. Kalau saya sih pernah itu mengupload konten, menurut saya itu lolos dari pemeriksaan, tapi si dolarnya itu kuning dulu ya, berwarna kuning, karena keterangan itu tidak untuk semua iklan ya. Jadi iklannya itu tidak ditampilkan semuanya. Jadi kadang tidak ada, atau ada pun juga hanya 1-2 ya. Jadi tidak bisa sesuai yang kita inginkan di pemasangan iklan yang di iklan itu ya, yang manual itu kalian bisa pasang. Nah, selanjutnya itu mungkin ke masalah yang pokoknya itu ya banyak sekarang itu kepotong di YouTube Analitik ya, di YouTube Analisa itu kepotong. Jadi video YouTube kalian iklannya, pendapatan iklannya berkurang ya, karena gara-gara itu. Mungkin penjelasannya seperti itu, atau kalian mungkin belum mengerti bisa tanya di kolom komentar ya. Nanti saya mungkin akan bisa bantu menjelaskan di komentar ya, apabila kalian ada yang kurang mengerti. Nah, ini pokok-pokoknya itu dari yang saya bahas itu ada 3 ya. Subscriber yang fake atau membeli, mungkin terkena copyright misalnya. Terus yang ketiga, diklik oleh sendiri. Jadi kalian buat akun, kalian mengklik atau menonton video itu secara sendiri ya. Nah, itu jangan terjadi lah. Misalnya, atau kalau bisa bikin konten kalian yang menarik ya, untuk menarik pengunjung, untuk menonton channel dan konten YouTube kalian ya. Mungkin sekian dulu penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like ya.
nantikan penjelasan dan tips-tips dari saya selanjutnya. Oke, sekian dulu.